Salam leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Kesempatan sore hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam acara podcast Leader Branding. Sebelumnya kami dari Pokjar 23 Sesmimen Dikrek ke-63. Pada kesempatan sore hari ini kami hadir di sini akan membahas ataupun mengangkat topik terkait masalah gratifikasi. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami Serdik Adimas, kemudian dari 3 rekan kami, yang pertama Serdik Bayu, kemudian di sebelah saya berikutnya ada Serdik Khairul Yusuf, dan yang paling ujung sana Serdik Naim. Kami lanjutkan kembali untuk rekan-rekan semuanya. Kesempatan sore hari ini tadi kami sampaikan di awal bahwa kami akan mengangkat tema ataupun pembahasan sore ini tentang gratifikasi. Mungkin bisa saya sedikit sampaikan untuk pembukaan pada rekan-rekan semuanya. Terkait gratifikasi, mungkin secara umum dulu ya. Kami di sini membahas tentang korupsi. Korupsi itu apa sih? Sering kita jumpai atau dengar dari teman-teman ataupun relasi ataupun sahabat kadang menyampaikan kata-kata korupsi, gratifikasi, KKN dan nepotisme dan sebagainya lah. Pembicaraan ataupun kata-kata ini sering kita jumpai dimanapun. Nah, mungkin sedikit kami mengulas terkait dasar undang-undangnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 90, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Di situ disebutkan kurang lebih ada 30 jenis korupsi. Nah, dari 30 jenis korupsi ini dapat dikelompokkan menjadi 7 bagian. Salah satunya kami sebutkan aja kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan yang terakhir terkait masalah gratifikasi. Nah, gratifikasi ini juga sering kami jumpai ataupun kami sering bahas ataupun obrolan-obrolan santai. Kadang masyarakat pun sendiri, khususnya kami di Indonesia sini, gratifikasi sendiri itu kurang lebih kalau boleh kami sampaikan artinya secara luas ya, itu sebagai sebuah pemberian. Nah, pemberian ini bisa sebagai hadiah ataupun uang ataupun barang, termasuk juga pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi dan sebagainya. Nah, gratifikasi ini juga bisa diserahkan seperti cashless ataupun elektronik, bisa juga secara langsung. Nah, mungkin langsung bisa kita langsung saja kepada narasumber kita, rekan-rekan kita semuanya. Mungkin dari Pak Bayu nih, sedikit gambaran tentang Serdik Bayu. Beliau ini lama berdinas di KPK. Mungkin beliau bisa memberikan gambaran kepada kami semua tentang apa sih itu gratifikasi. Nah, silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih waktunya. Jadi gratifikasi ini banyak yang salah sangka. Selalu dibilang, wah gratifikasi, lu korupsi. Nah, tadi kan Bang Adimas juga bilang kalau sebetulnya dalam arti luas kan, baik itu dalam bentuk uang, barang, potongan, tiket. Jadi sebetulnya gratifikasi itu maknanya netral, tidak ada negatif ataupun pemidanaan. Kemudian kenapa gratifikasi itu menjadi korupsi atau dianggap suap? Nah, di sini titiknya adalah ketika seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau dalam bentuk uang atau barang atau disebutkan tadi tidak melaporkannya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari. Berarti harus dilaporkan gitu ya? Iya, wajib dilaporkan. Dalam bentuk barang apapun, maksudnya penerimaan apapun gitu? Pokoknya selama Bang Adimas ini menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara, semua penerimaan di luar penerimaan sah dari negara masuknya gratifikasi. Tapi ada beberapa juga yang dikecualikan untuk dilaporkan. Nah, mungkin Bang Coy bisa bantu apa aja sih yang tidak wajib dilaporkan itu gratifikasi. Sebentar Pak, saya tadi barusan baca-baca juga ini, jadi menindaklanjutin permasalahan gratifikasi. Memang saya sepakat dengan Bang Bayu.
secara terluas itu banyak yang tafsirkan kalau orang dapat gratifikasi langsung dikatakan korupsi, tapi memang tidak. Dan di Indonesia ini mungkin belum seluruhnya pegawai negeri ataupun aparatur negara ini melaporkan langsung kepada KPK, karena mungkin sistematisnya masih mungkin belum teratur menurut saya. Karena saya sendiri belum melaporkan juga. Oh gitu. Jangan sering juga dapat gratifikasi ini. Anda banyak nih. Kemarin habis dibayarin soto ayam makan masuk gratifikasi ya. Jadi saya baca-baca lagi, kembali lagi ke masalah gratifikasi itu, berdasarkan aturan PMK ini Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2017. Di situ secara garis besarnya saja saya batasin ini, gratifikasi itu dikatakan dibagi menjadi dua kategori ya, yang wajib dilaporkan yaitu dan yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan itu contohnya yaitu yang diterima ataupun di sini dibahasakan dan atau ditolak oleh ASN yang berhubungan dengan jabatan. Jadi ketika ditolak juga melaporkan juga ke KPK. Betul ya? Betul. Tahu nggak? Ini itu ada, saya potong dulu jadi. Ya, siap. Ada sejarah panjangnya itu. Jadi ada yang ngasih, niat ngasih, Ya, ditolak. Ditolak. Tapi di pembukuan duit itu udah keluar. Kan kayak Oh, perusahaan ya. itu kan jelas tuh. Ketika duit itu keluar, ada di pencatatan, ditolak sama pejabatnya. Sama dia Jadi ambil, yang ambil. Itu yang itulah kenapa ketika nolak pun mesti melaporkan. Ketika nanti dipanggil, wah Bapak misalnya buku catatan itu disita KPK terkait korupsi misalnya, ada namanya si A 10 juta misalnya. Padahal itu ditolak kan, tapi paling nggak dia dipanggil dulu. Kenapa kamu ada catatannya di sini pengeluaran uang 10 juta? Padahal ditolak kan, karena nggak dilaporkan itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Jadi KPK sebagai saksi nih. Itu malah. Gimana kalau menurut Bang Jadi Naim? nyambung dengan apa yang Saya disampaikan oleh Bang Bayu sama Mas Coy tadi, ini kaitannya dengan gratifikasi kan bisa diklasifikasikan ke dua kategori tadi. Ada yang bisa diterima dan ada bisa tidak terima. Kalau kita lihat di klasifikasi yang diatur dalam undang-undang itu bahwa setiap ASN atau penyelenggara negara ketika dia ada hubungannya, ada pemberian yang ada hubungannya dengan tugas atau kewenangannya dia sebagai seorang pejabat. Contohnya ketika saya punya kepentingan untuk mendapatkan sebuah proyek contohnya, dan saya memberikan sesuatu berupa barang atau duit kepada kepala dinas, lalu kemudian kepala dinas itu menerimanya. Saya dengan tujuan saya bahwa saya akan mendapatkan, dengan harapannya ketika saya memberi itu akan mendapatkan proyek atau sesuatu dari imbalan dari Pak Kadis tersebut, sehingga ini sudah sangat termasuk kalau disampaikan oleh Bang Bayu tadi, itu sangat termasuk. Itu sudah masuk kategori sebagai sebuah gratifikasi. kategori gratifikasi. Tapi ketika ada klasifikasi kedua yang kaitannya dengan gratifikasi yang tidak dianggap sebagai sebuah bentuk suap adalah ketika pemberian itu tidak ada kaitannya dengan tugas atau kewenangan seseorang kepala dinas contohnya. Jadi itu harus diperjelas itu, sehingga mungkin masyarakat tidak salah persepsi tentang kaitannya gratifikasi, karena biasanya kita melihat di masyarakat masih kok setiap apapun itu disebutkan gratifikasi. Mungkin ketika contohnya ketika kita dalam keluarga, saudara kita atau kakak kita, ya hitungannya masih dalam masih keluarga langsung ya. Ketika hajatan kan tradisinya mungkin Bang Bayu sudah sampaikan tadi, tradisinya Bang ya, ketika kita buat hajatan, tradisi timur itu selalu memberi. Memberi itu pun harus ada klasifikasinya, disebutkan bahwa ketika di atas 1 juta, kalau di bawah 1 juta mungkin tidak dilaporkan, Bang, Tidak wajib dilaporkan. Tidak wajib dilaporkan. Tapi ketika dia di atas 1 juta, walaupun itu keluarga kita, wajib hukumnya dilaporkan ke KPK.
Mungkin itu. Tapi mungkin nanti Bang Bayu mungkin lebih Ya, mungkin lebih Bayu paham peraturannya. kaitannya dengan Ya, betul. Jadi gratifikasi ini diatur tadi disampaikan dalam Undang-Undang Korupsi, khususnya pasal 12 huruf B besar Ya, tentang B besar. gratifikasi. Kemudian di situ diatur bahwa apabila pemberian atau penerimaan gratifikasi di atas 10 juta yang wajib membuktikan bahwa itu tidak berkaitan dengan suap adalah si penerima. Tetapi sebaliknya apabila penerimaan itu di bawah 10 juta itu malah menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan bahwa itu suap. Nah, ada gap dari 10 juta itu di mana yang pertama membuktikannya adalah penerima, yang kedua adalah jaksa penuntut umum. Oh, malah jaksa. Itu Ya. peraturan KPK Pak? Undang-undang gitu. Undang-undang. Oh gini aja korupsi, Bang, kan. maksudnya kita studi kasus aja. Maksudnya dalam oke. arti kita ngomong fakta di lapangan lah. Tadi sedikit Salah dicontohkan. satunya ada tuh. Tadi Bang Naim menyampaikan nih, masyarakat Indonesia kan identik dengan punya hajatan. Kita ambil studi kasus yang paling gampang lah. Ketika misalnya saya nih ngadakan, saya punya anak, saya mantu ngadain pernikahan. Nah ketika ada acara pernikahan ini, kan banyak tamu nih dari teman-teman relasi datang, itu kan ada yang memberikan sumbangan. Kalau di kampung-kampung itu kan ada Iya, kotak, ada biasa itu, disiapkan ada Bahkan amplop. beras pun bisa. Terima kasih. Nah, kalau kayak gitu gimana menurut Bang Bayu nih? Itu kalau yang menerimanya Bang Adimas kan, Bang Adimas pegawai negeri kan. Saya sebagai orang tua nih misalnya nih, Iya, Iya. betul. anak saya yang menikah, Betul. Statusnya kan pegawai negeri. Karena statusnya pegawai Nah, negeri saya sebagai itu negeri. namanya gratifikasi. gratifikasi. Tapi kan yang menikah kan anak saya. Iya, Ah, tapi tidak wajib dilaporkan. Oh gitu. Gitu. Nah, Karena terkait hajatan budaya ketimuran. Jadi kita jangan terlalu saklek jadi kayak robot kan, menghilangkan budaya ketimuran. Oh, ada yang ngasih duit, nggak boleh, saya pegawai negeri. Nah, nanti malah nuansa ketimuran kita nggak bagus. Nah, kan mohon izin Bang. Kadang kan ada amplop kotak ataupun wadah itu dari tamu tuh datang ngasih amplop. Ada beberapa amplop itu yang dikasih nama, tapi ada juga yang tanpa nama kayak gitu gimana Bang? Misalnya kita nggak tahu nih siapa yang ngasih nih. Misal dalam acara pernikahan kayak gitu gimana nih? Karena dari dibilang gratifikasi itu yang aktif yang penerima. Oh, yang menerima melaporkan. Saya misalnya mengadakan hajatan, kemudian ada satu amplop isinya 1 juta. Nah, itu kan di ambang batas tuh, wajib dilaporkan atau tidak. Nyari amannya, kita laporkan. Oh, tetap. Namanya nggak tahu siapa, nanti KPK yang memutuskan. Nanti akan ada surat ketetapan bahwa uang 1 juta ini menjadi Iya, heeh. Nah, itu milik yang paling pelapor. penting, Bang. Mungkin saya nyambung ini yang paling penting yang harus dijelaskan. Mungkin abang yang sudah pengalaman di KPK, hal-hal yang seperti ini mungkin pengalaman ketika masyarakat sudah melaporkan itu mungkin kita harus sampaikan apa yang didapatkan dari KPK, dari masyarakat. Masyarakat dapatkan apa dari KPK ketika melaporkan itu? Ya, jadi untuk pelaporan gratifikasi ada banyak mekanisme. Yang paling gampang sekarang aplikasi GOL, GOL, tinggal download aja di smartphone, GOL. Nanti itu tinggal isinya gampang. Tinggal isi identitas, kemudian waktu, kronologi singkat, kemudian apa yang diterima. Nanti sekitar paling lama seminggu datang ke email surat ketetapannya itu. Apakah itu menjadi milik negara ataukah milik pelapor. Nah, apabila itu milik negara, misalnya kalau dalam bentuknya uang, nanti dikasih nomor rekening untuk disetorkan. Tapi kalau itu misalnya menjadi milik pelapor, ya sudah langsung tinggal dinikmati. Berarti itu Bang ya, berarti tidak dipermudah dalam proses ini Bang. Berarti Sudah itu mungkin mudah banget, iya. Iya. Bahkan ada satu lagi, bagaimana kalau kita dapat barang nih, misalnya kemarin tuh ada yang dapat gitar dari gitar bass kalau nggak salah dari basis metal itu kan, itu kalau diduitkan kan Nilainya lebih. Nah, kemudian itu karena diberikan kepada penyelenggara negara, itu kan menjadi milik negara. Tapi bagaimana sih si penyelenggara negara ini ingin memiliki benda itu? Karena kan tak ternilai. Nah, nanti ada konversinya. Boleh dimiliki, tetapi tetap menyetorkan uang sejumlah sekian. Nanti ada konversinya. Jadi walaupun gratifikasi itu jatuhnya
jadi milik negara, tetapi ketika kita ingin memilikinya bisa dikonversi menjadi uang. Nanti uangnya yang disetor, barang tetap. Iya. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Jadi mungkin sedikit penjelasan singkat sore hari ini bisa saya simpulkan sedikit terkait gratifikasi ini. Jadi pada prinsipnya apabila kita menerima barang ataupun pemberian hadiah dalam bentuk barang ataupun uang, tadi disampaikan oleh Bang Bayu, kurang lebih maksimal 30 hari kita harus melaporkan kepada negara. Nah, kemudian nanti dalam proses pelaporannya ini akan diklasifikasikan apakah barang ini ataupun pemberian hadiah ini masuk kategori gratifikasi atau tidak. Mungkin itu aja yang bisa saya sedikit simpulkan, sekaligus untuk kegiatan sore ini dalam bincang-bincang di acara Leader Branding, kami dari Pokjar 23 Dikrek Sespimen ke 63, kami Adimas, kemudian rekan-rekan Bayu. Nah, kami mohon izin, terima kasih atas kegiatan sore hari ini. Kemudian kami izin undur diri sekaligus pamit. Mungkin bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership.